Dan hari ini saya akan masuk di dalam topik kita, yaitu bagaimana cara memilih bahan khotbah pernikahan Kristen yang tepat di dalam dunia pernikahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melanjutkan lagi ke pokok pembahasan kita tentang hari ini bagaimana berkhotbah di pernikahan Kristen. Dan hari ini saya akan masuk di dalam topik kita, yaitu bagaimana cara memilih bahan khotbah pernikahan Kristen yang tepat di dalam dunia pernikahan. Nah, untuk memilih bahan khotbah pernikahan yang tepat untuk pernikahan Kristen, ada beberapa langkah yang mungkin kita bisa terapkan. Yang pertama, mari kita mulai berfokus kepada tujuan pernikahan. Pastikan Anda memilih seorang pengkhotbah, memilih bahan khotbah yang memiliki fokus utama atau pesan khotbahnya kepada pernikahan Kristen. Fokus itu bisa berbicara tentang pertama memahami arti dan tujuan pernikahan. Dan yang kedua, memahami ajaran Kristus tentang tujuan pernikahan. Bagaimana Allah memandang pernikahan. Yang ketiga, bagaimana seorang pasangan tersebut bisa semakin dekat, bisa semakin mencintai Tuhan di tengah dia hidup berumah tangga. Nah, tujuan pernikahan kita harus mengarahkan juga kepada Allah. Meskipun kita bisa kita abaikan bahwa komunikasi, cinta kasih, pengorbanan itu ditujukan kepada pasangan. Itu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kita mulai menyusun khotbah pernikahan, mari kita berfokus kepada tujuan dari pernikahan. Kalau kita mulai berfokus pada tujuan pernikahan, mari kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu adalah bagaimana Allah memandang pernikahan itu dari sisi Alkitab. Dari pengkhotbah, maka kita akan menemukan apa yang disebut dengan pesan khotbah. Yang kedua, gunakan, kita harus memilih ayat-ayat Alkitab yang sangat relevan. Pilih ayat Alkitab yang begitu sangat relevan dengan kehidupan pernikahan tentunya. Dan berhubungan dengan tema pernikahan. Contoh seperti kita bisa mengambilnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20, Kejadian 2 ayat ke-23 yang menggambarkan antara hubungan antara Allah dan laki-laki dan perempuan bagian dari Allah. Nah, ke dalam kitab Kejadian itu kita bisa melihat hubungan antara manusia yang tidak punya inisiatif untuk pernikahan. Tetapi pernikahan itu merupakan inisiatif daripada Allah dan manusia hanya melakukan apa yang menjadi bagian yang sudah Allah tetapkan. Nah, dengan menggunakan ayat-ayat yang begitu sangat relevan, kita akan melihat dan mempermudah tujuan pernikahan itu di dalam kehidupan para anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mulai menurunkan, mengaplikasikannya di dalam contoh dan ilustrasi. Dengan kita memberikan contoh dan ilustrasi yang begitu sangat relevan dan menyentuh hati, kita akan seperti sedang membangun sebuah rumah yang kuat, rumah yang kokoh. Kalau itu dalam rumah tangga, kita bisa melihatnya itu sebagai pernikahan yang kuat, pernikahan yang sehat, dengan berdoa bersama, berkomitmen bersama, dan saling mencintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan kita menampilkan ketiga hal itu, kita akan menampilkan sebuah kesadaran dan tanggung jawab
ketika mereka memasuki rumah tangga. Inilah poin yang keempat kita. Tampilkan sebuah kesadaran tanggung jawab masing-masing peran di dalam pernikahan kekristenan. Kesadaran ini akan sangat membantu bagaimana pasangan tersebut memahami arti dari pernikahan yang ada. Dengan kita memiliki sebuah kesadaran tentang tujuan pernikahan, apa yang Tuhan ingin di dalam maksudkan eh, pernikahan tersebut, yang harus dibawa oleh pasangan, dan contoh yang aplikasi yang begitu sangat mudah untuk dipahami, maka pernikahan tersebut membawa pasangan ini kepada pernikahan yang Tuhan mau. Nah, di dalam kita membawa pernikahan yang Tuhan mau tersebut, maka akan muncul apa yang disebut dengan harapan dan nasihat. Tentu di dalam khotbah pernikahan akan muncul begitu banyak harapan-harapan, nasihat-nasihat yang positif tentunya, dan sebuah inspirasi kepada pasangan Kristen yang baru menikah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, nasihat ini akan membantu ketika mereka sedang menghadapi masa-masa luka ketika mereka hidup di dalam rumah tangga. Mereka perlu diteguhkan, mereka perlu dibimbing kepada jalan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, pilih bahan yang sesuai dengan keadaan jemaat, dengan kondisi kebudayaan, dengan hal-hal yang sangat relevan yang berhubungan dengan tema yang ada. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi ini di dalam kita memilih bahan pernikahan, supaya kehidupan pasangan Kristen ini memahami arti dan tujuan dari pernikahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati masa-masa persiapan kita ketika kita mempersiapkan bahan pernikahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mempersiapkan bahwa khotbah pernikahan Kristen bukan semata-mata sebagai bagian dari liturgi, tetapi merupakan bagian kehidupan yang harus mereka percayai dan mereka harus pegang selama mereka hidup berumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.